Matahari pagi baru saja menembus kabut tipis yang menyelimuti Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Langit cerah, awan menggantung manis, dan petugas bandara mulai bersiaga mengatur jadwal penerbangan yang padat. Di ruang tunggu, para penumpang maskapai ternama sudah siap-siap naik ke pesawat tujuan Jakarta. Ada yang sibuk memeriksa boarding pass, ada yang tertidur di bangku, dan ada pula yang sibuk menelepon. Namun tak lama, pengumuman terdengar melalui pengeras suara. Mohon maaf, penerbangan ke Jakarta mengalami keterlambatan karena kendala teknis pada pesawat. Beberapa penumpang mulai resah. Seorang pria berbaju jas berdiri dan menghampiri petugas. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Petugas hanya menjawab singkat. "Masih dicek, Pak. Harap bersabar." Sementara itu, di landasan, para teknisi sudah berkumpul di bawah badan pesawat. Mesin sebelah kanan tak mau menyala. Tombol starter sudah ditekan berulang kali. Sistem sudah diperiksa. Namun suara khas mesin jet yang seharusnya meraung tak kunjung terdengar. Pilot dan kopilot saling berpandangan. Ini bukan kendala biasa. Teknisi senior memerintahkan untuk memeriksa bagian dalam mesin. Salah satu teknisi muda, dengan helm kuning dan senter di kepala, mendekati turbin dengan hati-hati. Baru beberapa detik menyorot ke dalam, ia mundur sambil menjerit pelan. Wajahnya pucat. "Pak, di dalam ada ular." Seketika seluruh tim menjauh. Beberapa masih berpikir mungkin hanya ular kecil yang terjebak. Tapi ketika cover dibuka perlahan, semua mata membelalak. Terlihat kulit bersisik tebal berkilau kehijauan melingkar di dalam turbin. Ular itu tak bergerak, namun tubuhnya begitu besar hingga memenuhi rongga mesin. Dari luar, hanya bagian ekor dan separuh tubuhnya yang terlihat. Tapi ukurannya jelas bukan ular biasa. Sebesar batang pohon kelapa, dan panjangnya entah sampai mana. Di ruang kontrol, berita ini langsung tersebar. Video direkam diam-diam oleh teknisi dan mulai menyebar ke grup internal bandara. "Ular raksasa di pesawat," tulis salah satu caption. Penumpang mulai mendengar kabar aneh ini. Beberapa mendekat ke jendela kaca besar, mengintip ke landasan. Petugas keamanan mulai berjaga dan membatasi akses. Semua menunggu keputusan selanjutnya. Tak ada yang tahu dari mana ular itu datang, bagaimana bisa masuk ke turbin, dan yang paling penting, siapa yang cukup berani untuk mengeluarkannya? Langit Palembang masih tenang. Pesawat yang seharusnya mengudara kini terdiam kaku di tengah landasan. Seolah tertahan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sekelilingnya, petugas berdiri berjaga, beberapa dengan alat pengusir satwa, beberapa hanya berdiri bingung. Teknisi yang paling senior, Pak Tony, akhirnya mendekat lagi. Ia mengenakan rompi oranye yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya tegang. Dengan hati-hati, ia memegang senter besar dan perlahan menyinari bagian dalam mesin jet yang tak mau menyala sejak pagi. Cahaya menyorot ke rongga gelap. Lalu muncul lengkungan tubuh bersisik yang mengilap seperti logam basah. Sekilas terlihat mata ular itu, terpejam, tapi menakutkan. Tak ada gerakan, namun getaran aneh terasa. Seakan udara di sekitarnya ikut tertahan. "Itu bukan ular biasa," bisik Pak Tony. Semua teknisi menahan napas. Seekor ular raksasa, berwarna kehijauan dengan semburat emas di sisiknya, berdiam di dalam turbin. Tubuhnya menggulung dengan sangat rapat, dan seluruh ruang dalam mesin pesawat kini seperti dimiliki oleh sang ular. Ketika mereka mencoba mendekat sedikit, tiba-tiba, hahaha. Ular itu menggerakkan sedikit ujung ekornya, menggesek logam mesin, dan suara itu seperti dentingan tajam yang menusuk telinga. Beberapa teknisi langsung mundur. Satu orang sampai terjatuh dan lututnya berdarah. Tim keamanan langsung memasang perimeter pengaman. Landasan ditutup sebagian. Pilot dan kru pesawat dievakuasi. Sementara penumpang di terminal hanya bisa melihat dari kejauhan. Bingung dan mulai panik karena kabar dari media sosial mulai merebak. Ular raksasa masuk turbin pesawat di Palembang. Jadi trending lokal dalam waktu kurang dari setengah jam. Petugas dari otoritas penerbangan mulai berdiskusi serius. Suara walkie-talkie tak henti-hentinya berbunyi. Apapun yang ada di dalam mesin itu,
Jelas bukan hewan biasa. Dan mereka semua tahu, tidak ada protokol darurat untuk makhluk sebesar itu. Di antara keributan, salah satu teknisi muda berbisik, "Pak, kalau sebesar itu bukan ular liar biasa. Bisa jadi itu siluman." Tak ada yang berani menanggapi. Tapi dalam hati, semua mengerti. Ini bukan gangguan teknis biasa. Ini adalah gangguan dari dunia lain. Dan satu-satunya harapan, hanyalah seseorang yang bisa bicara dengan ular. Situasi di bandara kian genting. Turbin kanan pesawat tetap tak bisa digunakan. Seluruh sistem penerbangan rute utama dialihkan sementara. Awak media mulai berdatangan, walau dijaga ketat. Para penumpang dibuat menunggu tanpa jawaban pasti. Tapi di balik layar, sebuah keputusan penting telah diambil. Pak Tony, teknisi senior yang paling dihormati di bandara, mengangguk pada salah satu petugas. "Panggil dia, yang dari Muara Enim. Kita tak punya pilihan." Maka dimulailah perjalanan sebuah panggilan, bukan ke teknisi, bukan ke satpam, tapi ke seseorang yang sudah lama tak dipanggil. Pak Banyu, pawang ular legendaris. Nama itu bukan mitos. Di kalangan warga Sumatera Selatan, Pak Banyu dikenal sebagai penjaga hutan dan penjinak makhluk-makhluk yang tak lagi bisa dijelaskan dengan logika. Konon, ia pernah menuntun seekor naga rawa keluar dari desa tanpa satu tetes darah pun tumpah. Ia hidup sederhana di pinggir hutan, tak punya ponsel, dan hanya bisa dipanggil lewat orang-orang yang tahu jalannya. Setelah 1 jam perjalanan dengan mobil dari bandara dan naik motor trail menyusuri jalan tanah becek, 2 orang utusan akhirnya tiba di sebuah rumah kayu tua di pinggir bukit. Di sana, duduklah Pak Banyu, pria tua bersorban batik, kulit legam, wajah tenang, dan tongkat kayu panjang di sampingnya. Mereka menjelaskan keadaan. Pak Banyu tak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk sekali. Kalau benar itu ular sebesar itu, dia pasti tersesat. Bukan tempatnya di sana. Tak lama kemudian, sebuah mobil SUV tua milik otoritas bandara membawa Pak Banyu menuju lokasi. Di sepanjang jalan, ia hanya menutup mata. Bibirnya komat kamit melafalkan doa yang hanya ia sendiri yang mengerti. Sore menjelang saat mobil berhenti di ujung landasan. Suara mesin pesawat lain terdengar jauh. Namun area pesawat yang bermasalah telah sunyi. Petugas membuka jalan saat Pak Banyu turun dari mobil. Ia membawa tongkat kayu, seutas tali kecil dari rotan, dan sebuah lonceng tua yang digantungkan di ikat pinggangnya. Semua mata tertuju padanya. Seorang pria tua tanpa perlengkapan canggih, tanpa senjata, hanya dengan keyakinan dan ilmu tua yang turun-temurun. Ia berjalan perlahan ke arah pesawat. Langkahnya mantap, tatapannya tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, suasana yang tegang mulai berubah. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena harapan, meski samar, akhirnya datang. Langkah Pak Banyu berhenti sekitar 10 meter dari turbin kanan pesawat. Di depannya, tubuh ular raksasa itu masih bergelung diam di dalam mesin. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi hawa panas terasa menggantung di udara, bercampur dengan aroma logam dan tanah basah. Pak Banyu menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Ia duduk bersila, membuka kantung kain kecil dari balik bajunya, dan mengeluarkan sebuah kerincing logam tua. Ia mengguncangkannya perlahan. Kring, kring, kring. Nada lembut itu menggema pelan, seolah menyusup ke celah antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih tua dari itu. Ia mulai melantunkan sesuatu. Suara doanya lirih, nyaris seperti gumaman. Kata-kata yang tak dimengerti, namun seolah memiliki gema yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Tak lama, suara berat terdengar dari dalam turbin. Hahaha. Ular itu menggeliat pelan. Separuh kepalanya muncul keluar mesin. Matanya besar, kuning bercahaya, menatap Pak Banyu dengan pandangan yang bukan hewan biasa. Ada kecerdasan di sana. Ada semacam perasaan lama yang terbangun kembali. Pak Banyu menatap balik. Tak gentar. Kau tersesat, ujarnya lembut. Tempat ini bukan untukmu. Ini tanah besi dan minyak. Bukan tempat kau bersandar. Kau pernah tinggal di hutan besar, kan? Tempat yang sunyi.
Tempat yang hijau. Tempat di mana angin masih bersih dan tanah masih hangat. Ular itu tak bergerak, tapi matanya berkedip perlahan. Tak ada yang ingin mengusirmu. Tapi manusia di sini takut, tak tahu caranya bicara padamu. Maka, aku datang. Beberapa petugas bandara menyaksikan dari kejauhan. Mereka menggigil, bukan karena takut, tapi karena suasana aneh yang terasa sakral. Seolah-olah waktu di sekitar Pak Banyu dan sang ular berhenti. Pak Banyu mengeluarkan sejumput garam dari kantung kecil dan menaburkannya ke tanah. Jika kau butuh makan, kami akan memberimu. Tapi setelah itu, pulanglah. Pulang ke tempat asalmu. Ular itu mendengus. Lidahnya menjulur. Hidungnya mencium bau yang terbawa angin. Ia lapar. Itu pasti. Tapi lebih dari itu, ia mendengarkan. Ia mempertimbangkan. Namun belum bergerak. Belum juga keluar. Pak Banyu tahu, rayuan belum cukup. Harus ada umpan yang benar-benar bisa memanggil naluri lamanya. Maka ia bangkit perlahan, menoleh pada petugas. Sekarang bawakan seekor kambing putih, yang tenang. Sore mulai jatuh perlahan di atas landasan. Langit Palembang berubah keemasan, dan bayangan panjang pesawat terbentang di aspal panas. Beberapa awak bandara menuntun seekor kambing putih ke area dekat turbin, seperti yang diminta oleh Pak Banyu. Kambing itu sehat, gemuk, dan tenang. Ia bahkan tak memberontak, seolah tahu perannya dalam kisah besar yang sedang terjadi. Pak Banyu berdiri di sampingnya, tangan kanan memegang tali pengikat. Tangan kiri masih menggenggam kerincing logam yang terus berbunyi pelan. Kring, kring, kring. Suara itu seperti nyanyian pengantar. Lambat, ritmis, mendalam. Dari balik mulut turbin, suara napas berat terdengar. Nafas ular raksasa itu kini mulai terdengar teratur, lebih dalam. Lalu, dari dalam bayangan mesin, kepala besar itu muncul sepenuhnya. Lidahnya menjulur, mencium aroma daging segar. Dengan gerakan perlahan, nyaris seperti air yang mengalir, ular itu keluar. Setiap inci tubuhnya berkilau, sisiknya memantulkan cahaya matahari sore. Tubuhnya membentang panjang di atas aspal, menggeliat dengan anggun dan berat. Orang-orang di kejauhan menahan napas. Bahkan mesin truk dan alat berat yang tadi bising kini mendadak sunyi. Semua diam, menyaksikan makhluk dari zaman lain merayap keluar dari sarangnya. Bukan dengan marah, tapi dengan wibawa yang tua dan dalam. Kambing itu tetap diam. Dan dalam satu gerakan perlahan tapi pasti, ular membuka mulutnya lebar dan menelan kambing putih itu seutuhnya. Tak ada suara, tak ada jeritan. Semua berlangsung dengan cepat namun tenang. Setelah menelan umpan, tubuh ular mulai mendingin. Ia melingkar pelan di atas landasan. Kepalanya bersandar ke badannya sendiri. Matanya mulai menutup. Nafasnya melambat. Dan akhirnya, ia tertidur. Pak Banyu mendekat, menunduk di samping kepala ular dan menyentuh tanah. Ia berbisik, "Sekarang pulanglah, setelah kau bangun nanti." Tim penyelamat dan alat berat langsung dikerahkan dengan penuh hati-hati. Sebuah truk besar bak terbuka, dilapisi jerami dan tikar tebal, maju perlahan. Dengan sistem katrol, tali, dan derek yang dipasang penuh kehati-hatian, tubuh ular diangkat perlahan ke atas bak truk. Semuanya berlangsung dalam diam. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya perasaan syukur dan takjub. Sang penjaga tua itu kini tertidur pulas, kenyang, tenang, dan siap dipulangkan. Langit Palembang mulai meremang. Awan tipis berwarna ungu keemasan menggantung di ufuk barat. Truk tua berisi jerami dan tubuh ular raksasa itu bergerak perlahan meninggalkan bandara. Di sepanjang jalan keluar, petugas bandara berdiri berjajar, beberapa menundukkan kepala, sebagian lagi hanya menatap tak percaya. Tak ada yang berbicara. Di dalam truk, ular itu masih tertidur. Perutnya sedikit menggembung karena kambing yang baru saja ia telan. Napasnya tenang, lidahnya kadang menjulur sebentar, lalu kembali diam. Di samping truk, Pak Banyu duduk di mobil terbuka, tongkat kayu di pangkuannya. Wajahnya tenang seperti biasa.
Namun dari matanya, ada sorot kesedihan. Makhluk seagung itu tak semestinya terdampar di tanah besi dan suara bising, gumamnya pelan. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Truk berbelok ke arah barat, menuju batas kawasan hutan lindung di daerah Musi Banyuasin. Di sepanjang jalan, warga berdiri di tepi jalan, menyaksikan prosesi sunyi itu. Anak-anak dibopong orang tuanya. Para pedagang menundukkan kepala. Beberapa orang bahkan menyiram air bunga ke jalan yang dilalui truk, seperti menyambut kembalinya roh penjaga tanah. Saat sampai di batas hutan, truk berhenti. Sinar matahari terakhir menembus celah pepohonan tinggi. Angin dari dalam hutan bertiup sejuk, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Dengan hati-hati, tali-tali dilepaskan. Pak Banyu turun dari mobil, lalu berdiri di samping kepala sang ular dan mengetuk tongkatnya 3 kali ke tanah. Tok, tok, tok. Perlahan, mata ular terbuka. Ia mendesis pelan, lalu menggeliat. Tak ada kemarahan, tak ada kebingungan. Ia bangkit, turun dari truk, dan merayap menuju hutan. Pepohonan tinggi seolah membuka jalan untuknya. Ia menghilang di antara semak dan batang besar, dan tak terlihat lagi. Pak Banyu berdiri cukup lama di sana. Lalu ia berkata pada petugas, "Biarkan hutan ini tetap sunyi. Kalau dia kembali, itu artinya kita yang salah." Malam pun jatuh. Pesawat yang tadi tertunda kini sudah terbang, membawa penumpang ke tujuan mereka. Tapi bagi orang-orang yang menyaksikan hari itu, mereka tahu, ini bukan sekadar gangguan teknis, bukan hanya penundaan penerbangan. Ini adalah peringatan lembut, bahwa alam punya penjaga, dan tak semua makhluk bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan di dalam hutan Sumatera yang sunyi, sang ular tidur kembali di bawah akar-akar tua, di mana dunia manusia tak bisa menjangkau.